Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengistiqomahkan kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan sama-sama satu hadis tentang keutamaan berdoa kepada Allah di waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'atan." Sesungguhnya pada malam hari itu terdapat suatu saat, la yuwafiquha rajulun muslimun, jika seorang muslim meminta kepada Allah khair min amri dunia, baik minta kebaikan dunia, wal akhirah, dan minta kebaikan akhirat, illa a'tahu iyah, kemudian bertepatan dengan saat itu, maka dia akan, yaitu Allah memberikannya kepadanya, pasti. Ila a'tahu iya itu maknanya pasti Allah akan mengabulkannya. Wadzalika kulla lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Jadi ini satu hadis yang membuat orang beriman supaya tidak berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Karena Allah SWT memberikan satu waktu yang pasti, kalau orang itu bertepatan pada waktu itu, dia minta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, pasti Allah mengijabahi. Pasti doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan ini kata Nabi, wadzalika kulla lailatin, berlaku setiap malam. Maka kita pentingnya itu istiqomah doa di waktu malam. Ya walaupun kita tidak semalaman suntuk, karena ini kan berlaku dari Isya sampai menjelang subuh. Tapi kalau orang itu meluangkan waktu doa istiqomah jam 3 saja atau jam setengah 4, tapi istiqomah, mesti sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, atau mungkin beberapa bulan, mesti dia akan menemukan waktu yang mustajabah. Kalaupun kita belum pernah menemukannya, doa di waktu malam itu sendiri itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah.
Maka ulama mengatakan talibal ulya sahiro layali. Barang siapa ingin mencari kemuliaan, carilah di malam hari. Makanya ulama-ulama ahli ilmu, ada satu perkara yang sulit untuk untuk dijabarkan. Jadi permasalahan ilmu agama itu ada satu bab yang memang sulit untuk dijelaskan. Tapi begitu di malam hari dia meluangkan waktu mutalaah kitab terus diulang-ulang, akhirnya Allah beri kepahaman. Itu di waktu kapan? Di waktu malam. Bahkan orang-orang ahli dunia pun ya, mereka ya mendapatkan keduniaannya ketika mereka itu sampai tengah malam masih memikirkan dunia. Coba kita lihat orang-orang ahli dunia itu, kadang jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur. Mereka kenapa belum tidur? Masih memikirkan dunia. Apalagi kalau seorang pedagang, kadang barang masuk itu jam 2. Mau nggak mau mereka harus bangun malam. Ya singkat ceritanya ya mereka sukses juga dalam urusan dunianya. Maka kita ini jangan kalah dengan orang ahli dunia. Kayak di Cimol tuh kan. Jam 1 bangun, barang masuk. Jam 2 harus bangun karena barang masuk. Ya karena mereka mau mengorbankan waktunya bangun di tengah malam, akhirnya ya mereka sukses dari segi urusan dunia. Nah kita ini kan ingin sukses juga, betul nggak? Tapi kalau kita ingin sukses kalau tidak bangun malam, berarti kita kalah dengan orang-orang ahli dunia. Coba orang ahli dunia ada nggak yang malas-malasan bangun malam? Nggak ada. Ya, yang tadinya mungkin jadi pedagang biasa, begitu dia lebih sungguh-sungguh lagi sampai malam nggak tidur. Karena lihat teman tuh sampai malam tuh nggak tidur. Ya, gara-gara mikirkan barang masuk itu sampai semalaman nggak tidur. Kalaupun tidur, tidurnya sedikit. Ya, pada akhirnya ya dari segi dunia saja Allah beri kesuksesan dalam urusan dunianya. Maka kita ini ya jangan kalah dengan orang-orang ahli dunia. Insyaallah ya. Cuma kalau kita tidak melihat langsung hasilnya, kadang baru 2 rakaat sudah ngaplek. Memang tantangannya lebih berat. Kalau orang-orang ahli dunia itu kan setan tidak menggoda. Tapi kalau akhirat ini setan ini senantiasa menggoda. Baru mau wudhu saja itu mata udah berat. Tapi kalau dipaksakan ya mau memaksakan diri di waktu malam, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kemudian doa, ya dia meluangkan waktu untuk ibadah di tengah malam itu sendiri sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka dalam surat Al-Isra itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau orang itu meluangkan waktu ya di separuh malam untuk sholat sunnah sebagai tambahan, Allah beri tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda itu derajat yang tinggi. Kalau dalam urusan dunia, kalau dia di kantor itu mesti jabatannya lebih tinggi. Jabatannya lebih tinggi. Pokoknya lebih unggul lah dibandingkan rekan-rekan yang lain. Kalau orang itu mengeluarkan sholat tahajud atau sholat ya malam hari. Ini janji Allah.
asa ayab'ataka rabbuka maqamam mahmud. Allah berikan tempat yang terpuji. Syaratnya yaitu mau bangun malam. Itu keutamaan. Bahkan sholat malam itu sendiri manfaatnya sebagai pencegah kemungkaran. Orang tuh kalau rajin sholat di tengah malam, itu nanti hatinya akan benci dengan yang namanya kemaksiatan. Kalau sholat fardu enggak Pak Ustadz, beda lagi. Sholat fardu itu sudah kewajiban. Setiap amal itu punya fadilah yang berbeda-beda. Tapi khusus untuk sholat di malam hari, itu diantara utamanya untuk mencegah kemungkaran. Orang tuh kalau rajin tahajud, itu dengan maksiat itu pasti benci. Maka di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang malamnya rajin ibadah, pagi-paginya sudah nyolong. Kalau malam rajin sholat, pagi-paginya sudah nyolong, nyuri. Maka ketahuan oleh sahabat, akhirnya dilaporkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sebentar lagi sholatnya akan mencegah dia dari kemungkaran. Masya Allah. Ternyata betul, setelah beberapa hari sahabat yang suka mencuri langsung berhenti dari mencurinya. Ini manfaat sholat malam. Maka kalau jamaah ini rajin sholat malam, ya insya Allah ya semuanya akan benci dengan yang namanya kemungkaran. Sebelum kita ini bermaksiat berupa yang zahir, ya tentunya yang di dalam dulu, yaitu kemungkaran yang ada di dalam hati. Ya sifat dengki atau iri, benci kepada sesama saudara muslim atau sesama manusia, itu akan hilang kalau orang itu rajin sholat malam. Hatinya akan menjadi lebih lembut. Itulah pentingnya orang itu meluangkan waktu berzikir, entah itu sholat, baca Quran ataupun doa. Maka ini penting kita nih, kalau ingin doa kita diijabah, luangkanlah waktu doa di malam hari. Karena ini kata Nabi ya, inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya pada malam hari terdapat suatu saat. Jadi suatu saat itu hanya selewat. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khair min amri dunya wal akhirah. Jika seorang meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, dia bertepatan pada waktu tersebut, illa atahu iyah, kecuali pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Dicari di malam hari. Maka ya khususnya kita walaupun tidak bisa bangun jam 2, minimal ya setengah jam sebelum azan subuh itu kita usahakan bangun. Insyaallah ya. Walaupun ya setengah jam sebelum subuh, asalkan istiqomah, mesti kita suatu saat akan mendapatkan waktu yang mustajabah. Karena ini berlaku setiap malam kata Nabi. Mulai isya, habis isya sampai menjelang subuh. Walaupun ya 2 menit atau 1 menit sebelum adzan subuh, ya bisa jadi mungkin 1 menit sebelum adzan subuh. Pernah saya ceritakan kisah seorang yang punya utang datang kepada seorang kiai. Pernah ya? Orang yang punya utang datang kepada seorang kiai, minta utang-utangnya supaya dilunasi, minta amalan supaya utang-utangnya dilunasi. Oleh kiai itu dikasih tongkat kayu, ya apa hubungannya tongkat kayu? Ya dikasih aja, kemudian suruh doa, kamu doa ini kepada Allah supaya tongkat kayu ini jadi emas. Maka dia pulang dengan rasa gembira.
tongkat dari kiai. Habis sholat isya dia doa. Karena kata kiainya berpesan bahwa setiap malam itu ada doa yang mustajabah, berlaku sampai isya, dari isya sampai menjelang subuh. Kamu doalah ya semalaman, untuk siapa tahu nanti doa kamu mendapatkan waktu yang mustajabah. Maka dia doa, ya Allah, jadikanlah tongkat ini menjadi emas. Terus ya Allah, jadikanlah tongkat ini jadi emas. Begitu dilihat jam 9 masih kayu. Dia doa lagi sampai jam 11, dilihat lagi masih kayu. Sampai jam 3 itu udah capek itu. Ya, dilihat juga masih kayu. Sampai ketika mau menjelang subuh dia berputus asa. Ya Allah, kalau Engkau tidak merubah tongkat ini menjadi emas, rubahlah jadi besi saja. Seketika langsung berubah menjadi besi. Dia nyesal. Akhirnya dia nyesal. Ya Allah, ternyata mustajabahnya itu waktu mau menjelang subuh. Jadilah pentingnya ya, setiap malam kalau orang itu walaupun tidak semalaman, setengah jam lah, atau mungkin 15 menit, bahkan mungkin 10 menit aja. Ya, 10 menit yang penting. Itulah kata Nabi, pentingnya orang itu sholat malam walaupun hanya secepat orang yang memerah susu. Merah susu sapi kan cepat ya. Memerah susu sapi. Ya, cepat, straight. Ya, walaupun orang itu waktunya sholat tahajud 2 rakaat hanya mungkin 3 menit, ya luangkan ya, walaupun cuma 3 menit. Andaikan ya, betapa pentingnya orang itu meluangkan waktu di sholat di tengah malam, walaupun sudah mau kadaluarsa, sudah mau adzan subuh. Mungkin itulah waktu yang mustajabah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menunjukkan bahwa permasalahan umat itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada masalah, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri kita sendiri karena kita malas berdoa. Betul nggak? Betul kan? Jadi Allah sudah memberikan solusi cara menyelesaikan masalah lewat nabinya, yaitu doa. Ya, kira-kira kalau doa semalaman suntuk bisa nggak? Sebenarnya bisa. Bisa. Kalau semalaman suntuk juga, andaikan kita masih berat, berarti dari jam 2 sampai menjelang subuh. Kalau jam 2 sampai menjelang subuh nggak bisa, jam 3 sampai subuh. Jam 3 nggak bisa, setengah jam sebelum subuh. Kalau orang itu istiqomah, mungkin ya sekian bulan atau sekian tahun pasti akan ketemu. Nah, kalau sudah ketemu pas bertepatan dengan waktu mustajabah, illa atahu iyahu, pasti kata Nabi itu doanya akan diijabah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka kalau kita ini ada masalah-masalah, baik masalah keluarga, masalah dunia, ya, itu kembali kepada diri kita, nyalakan diri kita karena kitanya kurang berdoa kepada Allah. Sampai anak kita nggak mau ngaji, anak kita nggak mau rajin ibadah, itu kembali kepada diri kita, kurangnya kita berdoa kepada Allah. Maka Al-Imam Bukhari, Al-Imam Syafi'i menjadi ulama besar, itu barokah doa ibunya yang bukan 1 menit. Semalaman suntuk ibunya Al-Imam Bukhari doa untuk anaknya itu sampai matanya itu buta. Kenapa buta? Karena air mata itu habis. Air matanya habis. Sehingga yang keluar itu darah.
Jadi air mata itu kalau habis kita nangis yang keluar darah. Mau dicoba? Coba nggak? Air mata itu habis kemudian nangis, itu yang keluar bukan air mata lagi tapi darah. Nah, ibunya Al-Imam Bukhari itu Masya Allah ya, pengorbanan beliau yang mau mendoakan untuk anaknya semalaman, air mata habis sampai yang keluar darah, yang akhirnya matanya buta. Berani berkorban demi menginginkan anak menjadi ulama besar. Ini sesuai dengan pengorbanan ya. Sesuai dengan pengorbanan. Kalau orang tua punya anak menjadi pengusaha, kira-kira orang tua seneng nggak? Seneng nggak? Seneng jadi pengusaha. Pak Nanang anaknya jadi pengusaha, ya, wah mobilnya mewah, rumahnya, wah jangan dibilang, namanya anaknya jadi pengusaha. Tapi kalau anaknya tidak soleh, ya, maka nanti di akhirat itu menyesal. Andaikan dunia ya bisa dikorbankan untuk menembus dirinya supaya terhindar dari siksa neraka, maka dia akan korbankan. Ternyata pengorbanan orang tua yang menghabiskan hartanya untuk biaya anaknya supaya sukses, itu ternyata sia-sia. Coba bayangkan, orang tua yang berkorban habis-habiskan ya hartanya ya untuk anaknya supaya menjadi orang sukses dalam urusan dunianya saja, nanti di akhirat itu menyesal. Ternyata pengorbanan orang tua itu sia-sia karena anaknya tidak bisa menyelamatkan orang tuanya dari siksa neraka. Tapi kalau orang tua mau berkorban ya untuk agama demi anaknya, Masya Allah, seperti ibunya Imam Bukhari, malam dia doa, bukan minta supaya anaknya jadi pengusaha, tidak, anaknya supaya menjadi ulama. Akhirnya Allah ijabah tuh doa ibunya Al-Imam Bukhari. Masya Allah, akhirnya Imam Bukhari yang tadinya sakit-sakitan, sakit step, Imam Bukhari itu pernah sakit step ya, sampai matanya itu buta juga Imam Bukhari itu tadinya. Barokah doa ibunya itu langsung sembuh, yang akhirnya beliau menghafal 600.000 hadis. Namanya Bukhari ya, hadis itu yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari, Muslim ya, Bukhari Muslim, khususnya Al-Imam Bukhari. Semua hadis-hadis itu yang diuratkan oleh Al-Imam Bukhari tidak perlu diragukan kesahihannya. Jadi sahih banget gitulah, sahih banget. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan ya menyempatkan doa di malam hari. Kalau kita nggak mampu, doa seperti ibunya Al-Imam Bukhari, ibunya Al-Imam Syafi'i yang semalaman suntuk, atau Al-Imam Suyuti. Nah tadi kan ibu ya, sekarang Al-Imam Suyuti, bapaknya punya Al-Imam Suyuti punya anak 5, 4-4-nya menjadi ulama besar, kecuali satu yang badung. Satu yang badung. Tapi Al-Imam Suyuti itu enggak putus asa, doa terus semalaman, ya Allah, jadikanlah anak aku ini anak yang soleh. Masya Allah. Enggak juga soleh-soleh, tambah badung itu anaknya. Akhirnya Al-Imam Suyuti doa, ya Allah, kalau memang anak saya sudah nggak bisa jadi soleh, matikan saja. Minta matikan saja. Tahu-tahu besoknya anaknya hilang, pergi entah kemana, pulang-pulang sekian tahun menjadi ulama
besar. Dan cerita ini ditulis di samping makam Al-Imam Suyuti supaya orang yang ziarah ke makam sana memberikan semangat pada orang tua yang memiliki anak yang nakal, jangan berputus asa, selalu berdoa kepada Allah. Jadi kita sekarang sudah tahu masalah itu kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita ada masalah apa saja, itu salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Kita yang malas berdoa. Masalah apa saja? Ya, masalah anak, masalah istri. Istri gimana? Ya, kalau istri nakal doa. Tapi kalau cerewet, nah ini beda lagi. Kalau kata Al-Imam Ghazali rahmatullah, beliau mengatakan mikhyatul nisa madrasatul aulia. Wanita istri yang suka marah itu adalah madrasahnya para aulia. Jadi kalau ingin cepat jadi wali, sering-sering dimarah sama istri. Itu kata Al-Imam Ghazali. Coba. Aneh kan? Coba. Kalau orang mau jadi wali, itu butuh waktu yang cukup lama loh. Ibadah semalaman suntuk, rajin puasa, zikir, baca Quran, pokoknya non-stop. Lama-lama jadi wali. Ada yang paling cepat orang jadi wali, sering-sering dimarah sama istri. Jadi kalau punya istri yang suka marah, syukuran. Insyaallah ya. Nah, kayak Pak Dodo itu wali itu. Wali. Kalau enggak walinya Allah ya wali. Tapi yang jelas itu ya, kata Al-Imam Ghazali, bukan kata Ustadz. Al-Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang orang semua jadi wali Allah. Miqyatun nisa madrasatul aulia. Jadi madrasah tempat orang menjadi wali itu kalau punya istri yang cerewet, yang marah. Betul nggak nih? Cocok nggak? Cocok. Coba kalau istri kita nih baik, itu biasanya kita malah melonjak. Betul nggak? Sepenae dewe. Tapi kalau istri itu galak, ya kan? Mikir itu. Ibaratnya main HP nggak sembarangan. Main HP nggak sembarangan, dicek ketahuan, wah ini ada nama wanita, cepret. Nah, ya toh? Nah ini, jadi bersyukurlah kalau punya istri yang suka marah, bersyukur. Insyaallah ya, itu ladang amal kita. Kata ulama anugerah. Jadi itu pemberian, ya pemberian. Karena yang bisa marahin wali-wali itu ya para istri itulah. Ya, kalau santri jangan coba marahin kiai, kualat. Yang berani itu ya para istri. Coba, masya Allah. Makanya Sayyidina Umar pun ketika dimarahi sama istri itu diem aja. Ini tingkatan Sayyidina Umar nih, yang mampu menundukkan bumi ketika terjadi gempa, lahar ketika menimpa penduduk Madinah pun cukup diusir pakai surbannya Sayyidina Umar. Yang disuruh siapa? Tamim Ad-Dari, bukan Sayyidina Umar. Cukup nyuruh sahabat aja, usir tuh lahar. Pakai siapa? Pakai surbannya Sayyidina Umar. Lahar tuh langsung naik ke atas, takut dengan surbannya Sayyidina Umar. Tapi bagaimana hebatnya Sayyidina Umar, dimarah istrinya langsung diem. Diem aja, masya Allah. Inilah perlu kita renungkan. Makanya kalau istri marah, kita jangan balas marah, ya, diem aja. Mungkin di situ kita mau dijadikan walinya Allah. Salah. Jadi kalau doa minta dunia saja, minta supaya dimudahkan rezekinya, ya, minta supaya anak-anak kita jadi soleh, ya, anak istri kita jadi istiqomah mengamalkan agama. Nanti jangan doa supaya istri kita jadi baik, ya, boleh nggak istri kita jadi baik? Nanti kita nggak jadi wali, nggak jadi wali. Karena kata Imam Ghazali, paling cepat orang ingin jadi wali,
itu kalau sering-sering dimarah sama istri. Bagaimana? Siap? Ini wanita yang denger nanti jadi keenakan ya. Pas nih pulang saya marahin nih Pak Aceng. Biar jadi wali pokoknya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis ini kita niat untuk mengamalkan, insya Allah. Sering-sering banyak doa, minimal istighosah. Maka di Asyukur nih ya jam 3:30 ya ada istighosah selama ustadznya bangun ya. Kecuali kalau kesiangan. Kalau kesiangan, insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.